Debt collector inilah yang menjadi ketakutan Anda. Padahal jangan takut. Kenapa saya bilang jangan takut? Saya akan catat ini. Mereka itu FC atau DC. Ingat, itu mereka ditekan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat, kerjakan doamu dan doakan kerjamu. Video kali ini saya akan mengulas kembali tentang peran debt collector dan tahun 2024 ini bagaimana caranya mengatasi yang namanya debt collector. Jadi debt collector itu ada dua sebetulnya yang namanya ya. Satu namanya FG, kedua namanya DC. Kadang juga ada tambahan, tetapi yang umum dipakai di bank ini dua, DC dan FC. DC itu debt collector, dia hanya bertugas di telepon, bagian menjaga kantor, dan yang kedua bill collector atau FG itu di lapangan. Apa bedanya dua penagihan ini? Apakah mereka itu akan melakukan ancaman atau boleh melakukan penekanan, stressing sehingga kalian takut dan akhirnya kalian harus gupuh, terburu-buru dan harus membayar. Nah, ini akan saya bahas dan tentu jangan sampai kalian lewati poin per poinnya, dan juga saya akan membahas dari sisi bukan sekedar teori tapi dari pengalaman. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengenalkan diri supaya yang baru nonton dan juga yang baru datang, maaf, bisa mengenal saya sebagai pengisi channel official dan kenapa saya berani berbicara tentang debt collector, bill collector, ataupun debt collector serta permasalahan yang ada di bank. Baik, saya pengisi channel ilmu official, saya Faisal. Saya memang pengalaman di bidang perbankan dan sudah lama sejak 2014 yang lalu ya, dan sekarang saya sudah tidak di bank, tetapi teman-teman saya yang di bank mulai dari bill collector, debt collector, account officer, unit manager, bahkan ada juga yang branch service manager, saya alhamdulillah kenal. Bukan sombong, memang faktanya seperti itu, jadi saya kenal. Baik, saya akan mulai pada debt collector. Jadi baru-baru ini banyak pinjol lagi bikin lowongan pekerjaan tentang rekrutmen sebagai petugas debt collector pada sebuah perusahaan pinjol. Saya tidak akan menyebut mereknya apa, tetapi saya akan menyampaikan tugas-tugasnya, dan kalau Anda berminat jadi debt collector, silakan masuk aja. Kalau Anda ingin tahu bagaimana kerjaan mereka, Anda simak video ini sehingga Anda tidak perlu takut. Oke, baik. Debt collector itu tugasnya adalah dia hanya menjaga dan mengingatkan serta melakukan penagihan terhadap beberapa nasabah yang sedang gagal bayar atau disebut galbay. Nah, si debt collector ini akan melakukan proses penagihan dengan cara satu, dia akan menelpon Anda. Dia menelpon terus, dia WA terus, dia mengingatkan terus seperti itu. Kemudian dia juga akan melakukan pengecekan data riwayat histori Anda melakukan pinjaman lancar atau tidak lancar. Setelah itu mereka mengecek kalau lancar penanganannya seperti ini, kalau nggak lancar nakal penanganannya seperti ini, kalau setengah-setengah penanganannya seperti ini. Itu mereka sudah punya cara-caranya. Dan bahkan mereka juga ada yang nonton di video kali ini, sehingga mereka akan tahu celahnya Anda, dan Anda jangan juga takut dengan strategi mereka. Baik, selanjutnya lagi, setelah mereka melakukan pengecekan data, mereka akan mengingatkan terus setiap hari. Setelah itu mereka, kalau di ilegal, itu sampai mencari data medsos Anda, data nomor yang ada sering hubungi, kondannya, Facebooknya, sosmednya, siapa yang Anda takuti dan siapa yang berpengaruh dalam kehidupan, mereka catat semua. Ada yang seperti itu ya, meskipun tugasnya hanya sebetulnya adalah
menagih Anda, mengingatkan Anda, dan bagaimana menjaga akun Anda tetap lancar. Seperti itu. Kemudian FG bagaimana? FG ini turun ke lapangan. Memang rata-rata, entah ini apakah masuk prosedur, sebetulnya bukan prosedur ya kalau saya lihat di aturan OJK. Tapi kenapa kok perusahaan-perusahaan pinjol selalu yang direkrut itu adalah orang yang dianggap preman, artinya berani datang ke rumah Anda, mengancam Anda, melakukan ancaman dan teror dan segala macam. Sebetulnya saya kira ini adalah bagian dari kultur yang ada di perbankan dan dari sisi proses rekrutmen bagian bill collector. Mereka ini rata-rata ya harus berbadan kekar, kalau nggak kekar dia harus tegas, dia harus punya kecakapan negosiasi dengan yang baik dan seperti itu. Ya, karena mereka akan turun ke lapangan. Nah, orang-orang yang turun ke lapangan inilah yang kemudian banyak sekali di pemberitaan yang sifatnya rasis, yang sifatnya kadang melakukan ancaman, yang sifatnya kadang juga meneror, yang sifatnya juga kadang intimidasi, bahkan tidak jarang juga yang melakukan istilahnya fraud atau mengambil uang nasabah untuk kepentingan dirinya. Bahkan tidak sedikit juga yang kena sogok seperti itu ya. Jadi bill collector, debt collector inilah yang menjadi ketakutan Anda. Padahal jangan takut. Kenapa saya bilang jangan takut? Saya akan catat ini. Mereka itu FJ atau DC. Ingat, itu mereka ditekan juga, ditekan oleh namanya sistem. Sistem ini menekan mereka dan DC akan menekan nasabah. Nah, cara mereka menekan itu beda-beda. Ada yang menggunakan dengan cara membuat Anda malu, Bagaimana cara membuat Anda malu? Dikasih tahu hutang Anda ke tetangga Anda, ke debt, ke RT Anda, ke kontak darurat atau saudara yang bahkan kepada orang tua. Nah, sebetulnya nanti apakah ini dilarang? Nah, sudah saya jelaskan. Kemudian kalau dia nggak mau membuat Anda khawatir nama Anda di OJK akan jelek. Terus yang ketiga, mereka akan mencoba menakut-nakuti, membuat ancaman. Nah, kalau ini mampu membuat Anda tertekan, mereka sukses dan mereka akan Anda bayar tagihan utang Anda dengan bunga Anda, mereka dapat bonus. Nah, inilah yang mereka cari, bonusnya memang besar ya, tergantung sistem banknya. Jadi itu kalau sistem. Nah, kalau kita kembalikan lagi ke sini. Kalau mereka nekan, terus mereka nekan Anda tidak tertekan, mereka tidak sukses. Dan kalau Anda tidak tertekan seperti 3 cara yang sudah saya jelaskan, berarti Anda sukses dalam hal menyelesaikan namanya debt collector. Bagaimana Pak cara tidak tertekan? Nah, ini penting pertanyaan. Satu, saya ada cerita, dia mantan debt collector 10 tahun. Jadi bukan mantan nasabah, tapi mantan bill collector, debt collector yang bill collector, yang turun lapangan. Juga bahkan dia berkarir sempat jadi koordinator atau supervisor. Dia cerita, dia sudah berhenti dan dia galbay. Ini benar ceritanya. Dia galbay saat ini. Tiap hari ditelepon, tiap detik ditelepon, tiap hari ditelepon. Tapi apa yang terjadi? Dia hanya senyum-senyum karena hanya lewat WA. Katanya dia, Mas, kalau dia datang ke rumah akan saya hadapi, akan saya jawab. Kenapa? Karena sudah tahu kelemahannya debt collector. Apalagi bill collector yang baru rekrutmen, yang baru-baru ya, segampang aja. Itu caranya ya teman-teman.
Jadi jangan sampai Anda tertekan. Kenapa? Karena sebetulnya si FJ ini manusia yang sebetulnya hatinya juga lembut, teman-teman. Hatinya juga nggak tegaan ada. Hatinya yang baik ada. Dia ada juga teman saya, detektor. Dia malah berbohong kepada sistem. Setiap dia datang ke nasabah, dia hanya dengan baik, sopan, dikasih rokok, dia pulang. Terus bilang orangnya nggak ada. Kenapa? Dia begitu, karena udah nggak tega. Gitu. Dan teman-teman, mereka itu kan ada timing ya. Ada keluar masuk. Mereka keluar masuk. Karena faktanya memang sebetulnya siapa sih yang mau jadi debitor? Siapa sih yang mau jadi debitor? Karena itu saya nggak setuju kalau Anda galbay sengaja. Kalau saya jadi bank juga pasti. Anda cari kesempatan ngambil uang di pinjol, terus Anda sengaja. Anda merasa aman, padahal Anda tidak aman, data Anda tetap ada. Tapi saya akan support bagi Anda yang memang galbay tidak sengaja, memang sudah nggak punya uang apa-apa, dan saran saya Anda stop pinjol. Sudah, jangan pinjol lagi. Itu akan menyusahkan hidup Anda, teman-teman. Jangan sampai pinjol lagi, jangan sampai. Karena itu menyusahkan hidup Anda. Sekali lagi akan menyusahkan hidup. Jangan spekulatif. Udah, makan apa adanya. Apalagi pinjol karena sesuatu yang FOMO, karena ada orang bikin begini jadi pengen begini juga. Jadi value collector, debt collector, saya ulangi, mereka juga manusia, tertekan, mereka bekerja, mereka dapat gaji, mereka dapat bonus, dan mereka sebetulnya ada debt collector juga nggak tega, tetapi dia melakukannya karena sebuah kebutuhan ataupun penekanan. Makanya di video-video saya yang bahas, bank itu sistem, Anda manusia, value collector, debt collector manusia. Bicara manusia ke manusia, hati-hati. Bahkan ini fokus pada hatinya. Insya Allah ada solusi. Saya yakin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini bantu bermanfaat, silakan disebar ya.